Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan share mengenai cara penggunaan aplikasi catatan belanja harian, yaitu yang terakhir ini versi 16. Kita udah modifikasi dari versi-versi sebelumnya untuk tampilan maupun fungsi-fungsinya. Beberapa ada yang kita update. Bagaimana untuk mendownload di Play Store? Kita pakai Play Store. Di Play Store kita ketik aja catatan belanja harian. Kita searching. Nanti di sini ada bawah sini ini ada namanya catatan belanja harian yang dikembangkan oleh aplikasi Hebat Studio. Ini kita klik aja. Nah, ini update terakhir tanggal 19 Juli 2021. Kemarin versi terakhir versi 16. Ini keterangannya. Ini keterangan dari aplikasi. Ini catatan harian belanja harian, cara mudah untuk mencatat belanja harian Anda. Pada hari ini udah lebih dari 1000 download, dari 1000 download user. Reviewnya juga udah ada. Di sini juga ada tutorialnya untuk yang versi sebelumnya. Oke, kita kalau udah install kita open aja. Nah, ini tampilannya dari catatan belanja harian yang terbaru. Di sini ada belanja, ada kategori, laporan, backup, informasi. Kalau informasi kita klik informasi, ini adalah informasi mengenai programnya. Jadi program ini menggunakan data di lokal smartphone, jadi tidak koneksi ke internet. Jadi data ini walaupun smartphone-nya tidak terkoneksi internet, ini masih bisa dipakai untuk menyimpan. Kemudian di sini ada belanja itu untuk entry datanya. Terus kemudian ada setting kategori, ini untuk menambah, mendelete kategori yang kita perlukan. Untuk laporan, ini adalah report-report yang untuk menampilkan report-report yang sudah kita entry. Ini ada backup untuk membackup data biar aman, karena kalau aplikasi rusak ini datanya juga hilang, maka perlu secara rutin harus di backup. Pertama-tama untuk mengatur kategori kita klik kategori dulu sebelum entry. Jadi ini beberapa yang kita punya, ini udah beberapa banyaknya ini sini. Ada rumah, kategorinya ada rumah, kantor, charity, wisata, kendaraan, macam-macam. Ini bisa kita setting sendiri sesuai keinginan Anda. Terus untuk kategorinya misalkan rumah, ini kategorinya apa aja, kita klik aja ini. Rumah ini kategorinya macam-macam. Terus misalkan ada traveling, ini kategorinya apa? Transportasi, oleh-oleh. Terus misalnya kita mau menambah lagi nih, ini kan banyak sekali nih, kita mau nambah lagi misalkan apa, misalkan charity, kendaraan, sekolah ada, misalkan traveling nih, traveling kita mau menambah subkategori, misalkan ini kan ada 2, transportasi sama oleh-oleh. Sini kita misalkan ada subkategori tiket masuk. Ini kita tambah aja, kita klik tambah. Oke, subkategori udah masuk, kita traveling. Nanti ada di sini ada di subkategori muncul tiket masuk. Juga kalau kita mau nambah kategori tinggal ngetik aja. Baru kategori misalkan apalah, traveling, mudik. Mungkin rekan-rekan udah punya kategori sendiri, silakan disiapkan. Ini ada bisa tambah, bisa hapus. Ini kita atur di sini.
Jadi terus kemudian bagaimana untuk mengentry data. Mengentry data cukup sederhana, ini pakai menu yang paling atas kiri ini, ada gambar keranjang ini, kita klik belanja. Nah ini kita macam-macam kita bisa pilih, misalkan kita traveling nih, traveling kita pilih tiket masuk, misalkan tiket masuk Taman Mini misalkan. Misalkan kita cek 100.000, misalkan 90.000, ini 90.000, tiket masuk kita simpan. Nah ini setelah disimpan ada konfirmasi lagi, apakah ini data yang Anda simpan itu sudah benar. Kalau sudah benar kita klik yes saja. Nanti ada inputan bahwa data sudah sukses. Itu juga kita juga bisa milih beberapa ini, misalkan dapur, misalkan kita belanja keperluan dapur, makan, minum, sekolah. Ketik aja sini dapur, misalkan kita ketik apa, nanti kita simpan. Aplikasi ini sementara untuk pengeluaran aja ya, jadi untuk belanja, untuk pemasukan masih belum kita update, mungkin next versi kita akan tambah lagi untuk pemasukan. Untuk sementara ini masih pengeluaran aja. Jadi setelah kita entry belanja, harus kemudian kita entry setting kategorinya, kita lihat di laporan. Jadi beberapa laporan yang kita buat di sini ada detail belanja, laporan harian, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan. Kalau detail belanja ini tiap-tiap yang kita entry masuk ke sini. Jadi ini defaultnya dimulai dari tanggal 1 sampai sekarang kita ngentry. Jadi kita tadi ngentry traveling, transportasi, biaya bensin, terus oleh-oleh, ada tiket masuk Taman Mini. Ini langsung masuk ke sini. Jadi masuk ke detail belanja harian. Detail belanja harian, apabila kita mau ngedit tinggal klik aja di sini. Nah ini kita bisa ngedit, bisa simpen. Puncak, misalkan kita tambah Bogor, kita simpen. Nah kita simpen edit. Nanti data akan teradit. Kalau mau hapus tinggal hapus. Terus kalau mau tutup balik ke menu sebelumnya. Itu jadi gampang sekali. Jadi kita tinggal milih aja mana yang kita edit. Ini detailnya seperti ini. Jadi kita bisa convert ke CSV ya, atau ke Excel. Jadi report harian, detail belanja kita ekspor ke Excel, kita kirim ke email atau ke WhatsApp, itu bisa. Jadi kita misalkan kita CSV ini seperti Excel. Nah ini lokasi ekspor filenya di sini di direktori catatan Belanda, detail belanja, tanggal sekian sampai sekian, kita share, misalnya share kemana nih, bisa share ke WA, share ke email, macam-macam. Tagnya juga gitu, kita tag ini, kita bisa share, kita share tagnya kemana, ke WA atau ke email. Itu untuk detailnya. Kemudian untuk ini juga tanggalnya kita bisa pilih, tanggal berapa sampai berapa, kita pengen nyari datanya. Terus kemudian untuk laporan harian, ini laporan harian, jadi tiap hari kita mengeluarkan biaya berapa, itu sudah tercatat di sini. Jadi misalkan tanggal Selasa, tanggal 20 bulan 7, ini pengeluarannya sekian, Minggu, sekian biaya totalnya ada berapa, kelihatan jadi. Jadi laporan belanja harian itu untuk mengetahui pengeluaran tiap hari kita. Ini teksnya bisa diekspor, bisa dikirim ke WA. Kita untuk harian bisa pakai ini, pakai grafiknya, jadi berisik kelihatan. Pertanggalnya kelihatan di sini. Jadi kita bisa lihat nih pertanggal berapa ini pengeluaran paling banyak, bisa lihat di grafiknya ini. Ini untuk laporan belanja harian. Kemudian kita punya laporan bulanan. Jadi laporan bulanan ini detail laporan per kategori. Jadi kita misalkan bulan Juli, ini detail per kategori berapa sih? Kesehatan berapa, rumah berapa, sekolah berapa, traveling berapa. Untuk lihat bulan sebelumnya kita ketik aja, klik preview. Preview itu untuk bulan sebelumnya, kita klik terus aja. Jadi kelihatan ini bulan berapa
bulan berapa, ini pengeluaran berapa, jadi kelihatan. Jadi kita bisa juga lihat di sini pakai grafik pie chart. Jadi misalkan ini bulan Juni 2021, ini pengeluarannya berapa nih, rumah berapa. Jadi kita bisa mengetahui pengeluarannya yang kita keluarkan bulan kemarin berapa, bulan Juli berapa. Jadi kelihatan, kita catat semua. Jadi kalau teman-teman udah nyatet pasti kecatat semua di sini, tidak bisa hilang. Kita juga ada bar chartnya. Jadi pengeluaran untuk bulan ini yang paling besar apa sih, kelihatan di sini. Ini kelihatan yang paling besar berarti keperluan rumah ini. Ini bisa diginikan. Ya, ini pengeluaran rumah. Jadi itu untuk yang bulanan ya. Bulanan juga bisa di-send PDF. Kita PDF, kita ekspor ke PDF, terus kita kirim ke WA atau ke email juga bisa. Jadi dalam bentuk PDF. Terus yang CSV juga bisa, jadi dalam bentuk Excel. Kita juga bisa ngecek ini detailnya. Misalkan kita rumah nih, pengeluaran 1 juta. Ini apa aja sih? Kita klik aja rumah. Nah, rumahnya kelihatan nih yang paling besar mana ini. Dapur, listrik, minum, listrik ternyata besar. Kita juga bisa cek listrik besar itu apa sih detailnya. Nah, ini rumah, berarti 3 rumah misalkan. Ini ada listriknya bayar berapa aja. Itu yang bulanan. Kemudian yang tahunan ini kita bisa lihat dalam 1 tahun itu tiap bulan ada kelihatan. Jadi tiap bulan itu pengeluarannya berapa, total dalam setahun itu berapa totalnya. Jadi kelihatan di sini. Ini kita bisa lihat bar chartnya juga. Jadi tahun berapa, terus tahun berapa yang paling banyak pengeluarannya berarti kelihatan. Jadi per bulan ada kelihatan. Kemudian juga kita bisa ekspor ke PDF pengeluarannya. Jadi untuk tahunnya kita bisa melihat per tahun, misalkan tahun 2020 ini datanya bisa kelihatan, 2021, 2022 masih kosong. Kemudian coba kita lihat ini yang contoh yang file Excel-nya. File Excel-nya seperti ini. Jadi contohnya file Excel, kemarin kita kirim ke WA. Jadi kelihatan di sini. Nah, ini detailnya. Jadi file Excel-nya ini bisa kita lihat, bisa kita ekspor, bisa kita simpan ke dalam komputer. Ini detail belanja tanggal 1 sampai 20 Juli. Nah, ini kelihatan ini. Jadi ini datanya kita simpan. Terus kemudian untuk teks filenya juga bisa lihat sini. Ini model teksnya. Kalau model teks bukan CSV ya, teks ini teks biasa. Ini bisa kita lihat di sini. Terus kemudian untuk PDF-nya ini summary bulanan yang PDF. Ini bulanan, kita bulan Juni misalkan, bulan Juni 2001 kelihatan nih. Ini format PDF, jadi bisa dikirim lewat WA atau email. Terus ini format yang summary tahunan, ini per tahun kelihatan. Jadi semua yang pengeluaran Anda bisa dikontrol di sini. Jadi ini sangat mudah aplikasi ini, tidak ribet. Terus jika perlu aman, kita perlu backup aja. Kita bisa backup datanya, klik aja di sini backup. Nanti otomatis dia create file dengan berdasarkan tanggal, bulan, tahun, extensionnya DB. Jadi kita bisa simpan di mana aja, kita bisa share database yang kita simpan, kita kirim ke WA atau ke email untuk bekal kita, untuk backup kita jika aplikasi ini rusak atau apa, atau handphone rusak bisa kita restore lagi. Kemudian untuk restore-nya kita bisa pilih nanti lokasi yang kita restore, ini nama filenya apa. Ini kelihatan semua di sini. Jadi total detail belanja yang ini, catatan belanja DB-nya yang terakhir tanggal berapa nih, tanggal 21 misalkan. Catatan belanja tanggal 21 DB, tinggal klik aja. Ini tinggal klik restore, otomatis nanti menimpa data yang sebelumnya. Ini adalah versi terakhir, versi 16 per Juni. Itulah
yang bisa saya share untuk kali ini. Silakan di-download, dites. Mohon kritik dan sarannya. Jika ada error atau apa, info ke kita akan perbaiki. Demikianlah sharing kami mengenai catatan belanja harian. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya, tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.